Kan kita semua ada aktivis ya sekelompok masyarakat dari Kabupaten Pati ya Pati di Jakarta sana, rekeningnya diblokir. Oke, rekeningnya diblokir. Masalahnya apa gitu kan? Masalahnya apa? Kenapa sampai diblokir? Kalau diblokir itu kan hidup di daerah orang, tentu juga butuh makan, butuh butuh ya akomodasi yang lain lah. Tapi kalau tiba-tiba diblokir terus gimana gitu ya? Padahal uang semua ada di situ gitu. Kalau kalau diblokir, apa masalahnya gitu kan? Adakah yang dicurigai dari kegiatan ini? Nah, ini masalah. Janganlah kita ini apa ya, dikit-dikit curiga-curiga gitu. Yang nyata-nyata aja, yang miliaran tidak diblokir, tapi cuma yang puluhan juta diblokir. Ini masalah. Ada yang transaksi miliaran, mulai dari ratusan juta, ya kan? Kenapa nggak diblokir? Kenapa hanya donasi terkait dengan apa ya ini namanya ini demo diblokir? Ini kan sesuatu banget ya teman-teman ya. Bukan kita kita ya boleh lah kalau memang mencurigai boleh, tapi kalau seperti ini kan berbahaya. Ada orang banyak di sana pakai tenda, bahkan sudah perizinannya sudah ada itu. Tapi kenapa justru uangnya diblokir? Kalau uang diblokir itu kan banyak manusia di situ. Ada ratusan, bahkan ada ribuan mungkin ya. Kalau uangnya diblokir terus dia mau makan pakai apa? Gitu loh maksudku. Nah, ini perlu kita bahas ya. Ini kenapa kita takut dengan yang begini-begini? Ini kan orang mau menyuarakan. Apa yang disuarakan? Yang disuarakan adalah ya tuntutan. Saya kira wajar lah kalau masyarakat ya kan. Masyarakat menuntut itu kan wajar ya. Yang repot tuh kalau ada masyarakat menjelek-jelekan masyarakat yang lain. Yang jadi masalah itu kalau ada masyarakat yang memeras masyarakat yang lain. Biarkan saja, mereka kan berbicara menuntut negara gitu loh. Ya, menuntut negara agar negara itu seperti ini, pemerintah itu begini. Itu boleh-boleh saja. Ya, kalau bisa janganlah, jangan terlalu sensitif. Dikit-dikit diblokir ini berbahaya. Ya, berbahaya bagi apa namanya? Demokrasi. Biarkan saja kalau mau demokrasi itu. Oh, daripada memblokir aktivis-aktivis, blokir itu yang namanya ahli mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan konsumen itu lebih lebih jelas miliaran itu penipuan, itu pemerasan. Daripada ini kasihan ini. Coba yang ngasih juga paling ya sejuta, paling top sejuta, 5 juta paling banter. Kalau yang perlu diblokir tuh yang sana tuh. Ini kasihan ya. Coba saya bacakan Bu Anda yang rekeningnya diblokir itu kan sesuatu banget ya. Sesuatu banget. Ngapain udah pakai blokir-blokir itu? Orang bank itu nanti kalau masyarakat chaos gimana? Ini menghimbau kepada kepada pihak bank eh, agar tidak usah nabung di bank ini kan malah repot, ya nggak? Ya nggak teman-teman? Ya daripada nanti dia ini kan di bank BUMN lagi tuh, ya kan? Apa ini judulnya nih? Jelang aksi kok di, nah uangnya bagaimana itu? Rekening isinya 90 juta. Rekening 90 juta itu untuk donasi, ya untuk donasi. Tapi kalau diblokir terus mereka pakai apa? Mereka hidup di mereka hidup di daerahnya orang. Ini jangan diblokir, kasihan. Kecuali kalau kita mau ngasih nggak apa-apa. Bank BUMN nih parah juga. Coba saya bacakan ya ini ya. Apa sih masalahnya ini? Ini 2 jam yang lalu ya, 2 jam yang lalu.
Saya ngambil temanya ini ya. Parah nih, semakin parah. Kita tidak bantu rakyat bersuara, malah blokir. Itu kan lucu tuh. Janganlah. Jangan blokir, karena kalau diblokir terus mereka makan pakai apa, menggunakan sesuatu dan sebagainya itu pakai apa, ya kan? Oke, saya bacakan dulu itu ya kawan-kawan ya. Ya nanti kalau rakyat pada teriak-teriak, sudah ini bank ini begini malah repot ya nggak? Aktivis Pati Botok mengaku rekening diblokir jelang aksi DPR. Polisi pastikan uang tak disita. Lu bukan masalah disita, orang ini lagi mau hidup di sana. Gitu loh. Telusuri aja uang dari mana itu, jangan diblokir. Oke ya, teman-teman yang saya bacakan saja. Ini lucu nih, lucu. Orang mau aksi, ada juga izinnya, ada juga pemberitahuannya. Nah, kalau rekeningnya diblokir, terus mereka ini mau makan pakai uang apa, ya kan? Saya bacakan dulu ya. Pati Kompas.com, Polda Metro Jaya memastikan uang dalam rekening yang digunakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk menghimpun donasi tidak otomatis disita meski transaksi rekening ditunda. Nah ini, ngapain nggak begini-begini diurusin itu? Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penundaan transaksi diberlakukan selama 5 hari kerja. 5 hari. Ini uangnya parah ini. Kecuali kalau uang narkocoy atau uang apa gitu ya kawan-kawan ya. Ini uang donasi untuk demo, jelas demonya ada di situ. Ngapain juga sampai di parah. Saya bacakan ya teman-teman ya. Ini saya bacakan di sini. Selama masa itu nominal dana tetap tercatat sebagai milik pemilik rekening. Loh. Iya tapi kan nggak nambah. Karena perlu kami luruskan kepada masyarakat selama pelaksanaan penundaan transaksi rekening yang berada di dalam tabungan tersebut tidak disita. Tapi nggak bisa digunakan kan percuma. Polisi telusuri dugaan tindak pidana. Pastikan dulu tindak pidana apa. Menurut Budi, setelah masa 5 hari kerja berakhir, penyelidikan akan menentukan langkah berikutnya. Nah ini sudah jelas kalau begini nih. Sudah jelas ini. Intimidasi dengan cara-cara begini nggak bagus. Apabila tidak ditemukan dugaan tindak pidana, pihak bank akan membuka kembali. Ngapain? Ini kan belum apa-apa sudah bertindak ini. Udah nggak boleh ini nanti ini orang DPR juga harus bersuara ini. Jadi harus dipisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Budi menerangkan penundaan transaksi dilakukan berdasarkan pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK. Aturan itu, kata dia, mengatur bahwa aktivitas penghimpunan dana memerlukan izin yang berkaitan dengan badan usaha dan bukan dilakukan secara perorangan. Ini kan masyarakat mau demo, udah tujuannya mau demo, mau menyuarakan. Aturan itu, kata dia, mengatur bahwa aktivitas penghimpunan dana memerlukan izin yang berkaitan dengan badan usaha dan bukan dilakukan secara perorangan. Sehingga pada hari ini penyelidik sedang mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk demo. Dan kami berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Uang akan dikembalikan jika tak ada unsur pidana. Masa Allah. Hal-hal begini ini sudah nampak sekali. Ya maksudku itu demonya saja diamankan. Orang-orang itu butuh makan dari situ. Kalau kita nggak pernah ngasih makan, jangan tanyakan sudah makan apa belum.
Kita nggak pernah kasih makan kok nanya. Kalau kecuali kalau mau ngasih makan silakan. Oke. Penyelidikan juga akan melihat asal dan penggunaan dana yang berada dalam. Ini terlalu kecil ngurusin beginian ini. Terlalu kecil. Banyak yang gede-gede triliunan, miliaran. Ya kan? Kasihan nanti ya. Kelihatan sekali gitu. Jika tidak ada unsur pidana, otoritas perbankan akan membuka kembali rekening. Ya udah, para donatur di Jakarta sana datang temui Botok, kasih uang tunai. Karena transaksi itu diblokir atau ditunda, silakan datang temui. Ada 100.000, ada 200.000, ada 300, ada 50.000. Silakan tunai saja. Sebaliknya, apabila ditemukan dugaan tidak pidana, termasuk aliran dana yang sengaja digunakan untuk membuat Jakarta tidak aman, penyidik akan melakukan pendalaman. Bahasanya. Kemudian ada lagi rekening-rekening itu masuk dari, mohon maaf dalam tanda kutip, judi online atau aliran narkoba. Ini kan juga harus kita lihat. Lah, tangkap saja itu orang narkoba-narkobanya. Terlalu ribet. Oke teman-teman ya, saya pribadi ya, sebagai warga masyarakat, kalau masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, ya sah-sah saja, sampaikan saja. Karena kalau lewat suara perorangan tuh nggak didengar, kalau lewat surat nggak dibalas, kalau lewat telepon nggak diangkat, ya udah menang demo. Itu sudah resiko sebagai wakil rakyat, sebagai tempatnya wakil rakyat yang ada di Jakarta. Ya kalau mau demo karena nggak didengar, coba didengar. Nah, kita dengarkan nih apa yang dia mau sekarang, apa yang dia inginkan. Kalau demonya itu menginginkan apa, masyarakatnya berteriak, terima sebagai aspirasi masyarakat. Gitu aja kan. Nah, kalau tidak diterima alasannya apa? Ini sampai demo begini itu ada sebabnya. Ya kan? Ada sebabnya. Mungkin sudah pernah bersuara 1-2 orang tidak didengar. Mungkin sudah bersuara 1-100 orang tidak juga didengar. Mungkin sudah bersuara di kampungnya tidak didengar. Ngapain? Makanya dia pada demo di Jakarta. Kenapa? Ya mungkin di Jakarta pusat pemerintahan, ibu kota yang mungkin bisa didengar. Mungkin seperti itu. Kemudian mengenai uang ya, mereka berangkat ke sana itu ya tidak ada yang modalin ya donasi-donasi itu yang bantu-bantu itu. Jelas tujuannya Pak, tujuannya untuk demo, untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan aspirasi. Kalau curiga bahwa ini akan membuat rusuh, pengamanannya yang ditingkatkan. Biarkan, ini baru warga dari Kabupaten Pati, cuman satu kabupaten. Nanti kalau begini cara kerjanya akan ada lagi warga-warga masyarakat yang lain dari daerah lain. Begitu loh maksud saya, bukan kita membenci ya, enggak. Tapi saya sampaikan nih, cara kerja yang menghadapi situasi seperti ini tuh ada caranya. Jangan kita dikit-dikit blokir, ditelusuri saja. Biarkan saja dia menggunakan uangnya. Karena dia kan butuh hidup di Jakarta itu. Saya tanya ini, apakah ada yang kasih makan di sana? Ya dari uangnya itulah dia makan. Apakah ada yang membiayai di sana? Ya dari uang itulah dia hidup. Nah kalau uang itu diblokir, bagaimana dia hidup? Ya enggak teman-teman? Ayo teman-teman, kita pakai logika aja lah. Orang jauh-jauh nih dari Pati ingin bersuara sampai Jakarta. Sampai di Jakarta, sudah izin tuh, sudah ada izinnya semua. Tidak mungkin nggak ada izin. Ya kan? Kemudian mereka di sana bukan orang kaya semua itu juga orang-orang susah. Bukan orang-orang kaya. Mereka ingin menyampaikan pendapat. Kenapa penyampaian pendapat di Jakarta? Karena waktu ngirim surat tidak diterima, telepon tidak diangkat, bersuara tidak ada tanggapan. Ya dia harus demo.
Tapi demonya yang tidak merusak. Nah, bagaimana caranya supaya tidak rusak? Diantisipasi pihak pengamanan. Kan begitu, sudah ada programnya masing-masing. Ya nggak teman-temanku? Aneh ini. Korupsi boleh, demo dilarang. Andi Nainggolan itu yang di masalah itu. Bukan dilarang sebenarnya, tapi membuat orang jadi lapar ini begini. Karena uangnya nggak bisa dipakai. Uangnya kan di dalam rekening. Kalau uang itu di dalam rekening, mau beli makan, mau beli apa, mau pesan nasi bungkus, ya kan? Ya nggak teman-teman? Kita ini juga tahu kok yang namanya aktivis-aktivis begini kan dengan modal semangat menyuarakan, ya kan? Modal itu semangat untuk menyuarakan, ya kita beri dukungan. Salah satu dukungannya adalah uang. Kalau nggak ada uangnya bagaimana mereka mau hidup? Padahal maksudnya itu baik. Kenapa saya katakan maksudnya baik? Kalau tidak ada demo, mereka pada ongkang-ongkang kaki begini nih, ya begini-begini semua, ongkang-ongkang kaki ngitung duit. Makanya dibutuhkan orang-orang demo. Kenapa? Supaya ingat, kamu itu punya rakyat. Jangan kamu enak-enak, rakyatmu susah. Jangan begitu. Nah, itu maksudnya. Itu mengingatkan supaya teman-teman tuh, teman-teman yang di sana itu janganlah terlalu kaku lah begitu. Ya, halo Bang Nelson. Oh, Mr. G, selamat pagi, Mr. G. Pagi Bang Nelson. Kaget saya, Mr. G ini. Waduh, bahaya ini. Eh, Masyarakat yang ingin menyuarakan eh, kebenaran ya, apa demo ya, aspirasi, Iya. aspirasi masyarakat. Tapi kok Hmm. ini kok berbahaya nih. Aktivis parti Botok mengaku rekening diblokir jelang aksi DPR. Polisi pastikan uang tak disita. Loh, gimana nih, Mr. G ini? Kemana ini apa demokrasi kita nih di seperti ini kalau misalkan diblokir rekeningnya? Kan dia ingin bersuara. Tadi Mister Ji bilang sudah berapa kali melakukan surat menyurat tapi tidak ada tanggapan ya. Salah satu caranya kan melakukan demo ini Mister Ji. Iya. Hak ini kan harus didengar masyarakat, aspirasi rakyat. Kaget saya benar-benar kaget tadi. Kan itu ada prosedurnya Mister Ji kalau pemblokiran itu kayak misalkan izin pengadilan. Ya kan untuk apa kalau memblokir tanpa ini kalau menurut saya Mister Ji sudah melakukan pelanggaran HAM atau menjolimi masyarakat sendiri. Ini Betul. pelanggaran HAM. Ini Komnas HAM harus bertindak nih. Kalau kayak gini ya caranya. Komnas HAM harus Betul. bertindak. Begini loh. Kan sudah jelas nih tujuannya demo. Demo itu kan karena sebabnya apa? Tidak mungkin masyarakat demo kalau aturan normal, penegakan hukum normal, perekonomian normal, ya kan? Tidak mungkin. Presiden Dumai mau naik, oke naik, silakan Presiden Dumai. Dianu saja, diminta aja Presiden Dumai. Ini kan parah, biarkan saja. Nanti tinggal direkam apa yang ingin disampaikan kan begitu. Jangan dihabisin jangan di apa namanya itu diblokir rekeningnya. Sementara dia kan butuh makan, butuh sesuatu itu pakai uang pulsa untuk menyuarakan. Lah, kalau diblokir terus mereka makan pakai uang mana? Karena itulah uang rekening satu-satunya yang menghasilkan uang dari donasi. Katanya ada 90 juta. Itu kan baru 90 juta. Ya, akunnya juga diblokir. Tuh, akunnya juga diblokir. Ini kan repot. Sudah memang ini sudah negeri-negeri begini ini. Maksud saya begini loh. Kan belum dipastikan. Kerja saja dulu, pantau saja dulu. Nanti kalau sudah selesai biar tapi saya tidak tahu ya pola kerjanya. Oke, kita sapa dulu nih ada Presiden. Presiden Dumai. Iya, Ya, silakan. selamat pagi, Mr. G. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Timur Indonesia. Dari Timur Indonesia. Oke. Ya, ya, jadi gini, Mr. G. Ini sebetulnya yang kita lihat hari ini salah satu fakta. Ya, Hmm. salah satu fakta bahwa negara kita ini sedang dijalankan dengan tidak berlandaskan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dalam bernegara, ya kan. Hmm. Petugas ini kan Bank Mandiri ini tempat rekening Bang Botok ini kan dari BCA ya. Mandiri. Itu Mandiri, maaf, Mandiri. Ini kan eh,
dapat perintah dari aparat ya penegak hukum. Ini Ya. sebetulnya Hmm. bom waktu juga ini, cari penyakit juga ini para aparat kita di negara ini karena sudah terang-terangan melakukan tindakan yang mencederai nilai kesatuan mereka karena mereka dengan sengaja menentang rakyat hari ini yang nyata kita lihat bahwa perjuangan teman-teman yang ada di lapangan saat ini berjuang Hmm. untuk kebaikan bangsa dan negara Hmm. agar penata kelolaan pemerintahan ini tidak semena-mena dilakukan oleh para kelompok-kelompok Iya. mafia pengkhianat Iya. bangsa ini yang merampok nyata-nyata merampok ini Hmm. keuangan negara kita yang sudah menjadi hak bagi rakyat Indonesia untuk pembangunan negara ini. Ini kan sama ini alat negara sekarang dipergunakan, alat negara ini TNI Polri ini dipergunakan Hmm. oleh oknum untuk kepentingan-kepentingan. Jadi demonstrasi yang dilakukan teman-teman ini sebetulnya kan sederhana, permintaannya Hmm. sederhana. Kenapa kemudian teman-teman ini selalu diberikan intimidasi, seakan-akan negara ini merasa para pejabat ini merasa bahwa negara ini milik mereka. Yang Hmm. berdaulat negara ini kan rakyat seharusnya, Iya. ya kan? Kenapa harus diancam ya, diintimidasi sementara permintaannya ini kan untuk perbaikan bangsa. Dan inilah yang kemudian akan membuat salah satunya memicu kemarahan dari rakyat seluruh Indonesia. Dan ini bom Hmm. waktu sebetulnya. Nyata bahwa Iya. aparat yang kita harus harapkan untuk mengayomi masyarakat ini, mereka terlibat, ya kan? Mereka terlibat sendiri melakukan intimidasi dan ini perang nyata bagi rakyat Indonesia ini. Teman-teman ini melakukan gerakan mulia loh untuk Iya. kelangsungan hidup generasi kita. Bagaimana pendapatan negara ini dikelola ya dari rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat demi kesejahteraan rakyat. Ini kan luar biasa negara ini. Ya, begitu juga DPR. DPR ini kenapa lama sekali mengesahkan undang-undang ini sudah di pemerintahan lalu-lalu ini diusulkan oleh pemerintah. Kenapa nggak disahkan? Karena ya kita tahu bahwa di lembaga DPR ini sendiri terdapat mayoritas maling-maling uang rakyat. Mereka mengatasnamakan perwakilan rakyat, tapi kan nyatanya di mana kemudian mewakili rakyat. Karena apa yang mereka laksanakan hari ini merumuskan undang-undang itu untuk kepentingan mereka sendiri, kepentingan Hmm. oligarki, kepentingan Hmm. dinasti, untuk kekuasaan, Hmm. melanggengkan kekuasaan itu kan yang fakta yang hari ini kita rasakan, yang kita lihat. Olehnya itu, supaya pelaksana-pelaksana negara ini yang berada di lembaga-lembaga negara tidak semena-mena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diamanahkan oleh undang-undang, maka dengan disahkannya undang-undang ini kita berharap rakyat Indonesia ini ada perbaikan. Mereka betul-betul melaksanakan tugas dan fungsi mereka ini dengan benar, ya, Iya. tidak menggerogoti lagi, merampok secara berjamaah uang rakyat ini dari hasil APBN. Negara kita ini kaya, luar biasa kayanya dari seluruh negara yang ada. Harusnya kita sudah melaju sangat modern daripada negara-negara tetangga kita. Tapi apa yang terjadi? Justru kemunduran yang kita dapat. Ya, rakyat kita dari 280 juta kepala dari seluruh daerah ini kan masih 70% hidup di bawah garis kemiskinan. Ya kan, lapangan pekerjaan susah, infrastruktur di daerah-daerah itu sangat terjadi ketimpangan, ya kesenjangan sosial apalagi. Ini kan yang miris kita lakukan. Kenapa ini tidak bisa terselesaikan di negara yang besar, negara yang kaya seperti kita ini? Karena hasil APBN kita ini malah untuk kepentingan segelintir orang, sementara hasil bumi kita, sumber daya alam kita ini melimpah, ya kan? Inilah yang menjadi fenomena bagi kita ini. Rakyat harus bersuara hari ini, bersatu hari ini, melakukan pengadilan sendiri. Ini kan pengadilan sendiri ini dilakukan oleh rakyat kita. Kenapa? Karena tidak ada lagi lembaga-lembaga negara ini yang kredibel untuk kita jadikan tempat mengadu. Sisa aja DPR ini. Ketika DPR ini tidak akan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan teman-teman yang ada di lapangan, kita boikot DPR. Kita tidak akan memilih lagi, menyalurkan lagi suara kita di 2029. Tidak usah lagi memilih karena akan melahirkan pemimpin yang sama, bermental korup, bermental rampok, anak bangsa. Begitu juga pajak, tidak usah kita bayar karena itu akan berpotensi menjadi rampokan lahan untuk dirampok oleh para mafia-mafia tersebut. Ini kan ya luar biasa. Mereka terpilih itu ternyata sumber keterpilihannya ini kan diperoleh dari hasil suap juga, ya, tidak halal, sehingga prakteknya juga begitu. Ya, inilah kita berharap dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari kita bersatu. Karena sampai kiamat negara ini akan berada di ambang kehancuran ketika kita tidak bersuara hari ini, ketika tidak mendukung pergerakan teman-teman. Ya, saya kira itu untuk sementara, host. Terima kasih waktunya sudah diberikan. Oke, terima kasih Pak Presiden. Ini miris ya teman-teman ya, ini di salah satu bank pemerintah ya, bank BUMN, bank plat merah, bank mandiri ya, justru memblokir
rekening aktivis ya yang sedang ada di Jakarta. Kenapa? Ini kan persoalannya. Kenapa mereka ke Jakarta? Ya karena selama ini nggak didengarkan. Karena nggak didengarkan. Terus rame-rame ke Jakarta, puluhan, ratusan. Kemudian uangnya diblokir. Kalau uangnya diblokir terus mereka makan apa? Itu pertanyaan, ini jadi masalah. Oke, ini ada Bang Ahmad. Silakan, Bang Ahmad. Ada narasi Oke, apa nih? Silakan. selamat pagi rekan-rekan semua, Mr. Z, Nelson, dan Pak Presiden di atas saya. Pagi, Kenalkan nama saya Ahmad pagi Bang Apiladi. Ahmad. Pagi Nelson. Oke. Begini ya sebenarnya, saya punya sedikit statement ini, Mr. Z, terkait pemblokiran dari rekening warga Pati oleh Bank Mandiri. Hmm. Menurut pribadi saya itu, pemblokiran rekening warga Pati menjadi persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Hmm. Sebab rekening bukan sekedar angka di layar, tetapi merupakan akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup di Jakarta. Jadi yang harus kita pahami bahwa aparat dan lembaga berwenang memiliki kewajiban untuk mencegah tindak pidana serta menindak transaksi yang diduga melanggar hukum. Namun, setiap tindakan terhadap rekening warga harus memiliki dasar hukum yang jelas, alasan yang transparan, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme yang keberatannya itu nyata loh. Hmm. Jadi yang menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah atas dasar apa rekening warga diblokir? Siapa yang memerintahkannya? Berapa lama pemblokiran itu dilakukan? Dan bagaimana nasib warga Pati yang berada di Jakarta ketika rekeningnya diblokir? Jangan sampai, sebagai aparatur hukum negara ya, jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru kehilangan akses terhadap uang mereka tanpa memperoleh penjelasan yang memadai. Karena itu adalah kenapa tujuan kita speak up tentang hal itu hari ini adalah tentang kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan hak semua warga di situ. Jadi beginilah, kami tidak menolak penegakan hukum, tapi yang kami tolak adalah ketidakjelasan dan kesewenang-wenangan itu sendiri. Iya. Itu mungkin untuk sementara waktu sebagai opening statement saya, Mr. Z. Iya. Jadi ternyata dari pemblokiran aktivis Pati ini menimbulkan banyak reaksi publik. Salah satu diantaranya adalah Wakil Ketua Umum MUI. Pemblokiran rekening Bank Mandiri fatal, picu penarikan dana massal. Ya teman-teman sudah tahu kan bagaimana, apa alasan pihak Bank Mandiri itu memblokir kan. Ternyata katanya dapat petunjuk dari pihak keamanan. Pihak keamanan tadi saya sudah bacakan ya teman-teman, alasannya karena ada dana yang dicurigai. Dana dicurigai itu jumlahnya 90 juta men. Di tempat lain ada miliaran bahkan triliunan, kenapa nggak diblokir? Ah, silakan Bang Nelson. Ya, Mr. G. Ini sangat miris ya. Kenapa pemerintah ini tebang pilih? Apa masyarakat yang ingin menyuarakan suaranya itu kan dilindungi undang-undang. Bahkan di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini hukum kita bagaimana? Harusnya kan dijalankan oleh aparat penegak hukum. Sampai ada pemblokiran seperti ini kan, ini sangat membahayakan bagi masyarakat kita ingin menyuarakan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. Kalau kita tidak bersuara seperti ini, bagaimana hukum kita akan berjalan? Pemerintah ini menjalankan amanahnya. Itu kan perwakilan rakyat, harusnya amanah kepada rakyatnya. Dan saya ingin mempertanyakan ini, Komnas HAM harusnya bertindak tepat terkait ini justru pelanggaran HAM ya, pelanggaran HAM berat karena sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pemblokiran ini sangat jolim bagi masyarakat yang ingin menyuarakan suaranya untuk sebenarnya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan bangsa. Tujuannya untuk kepentingan masyarakat yang terjolimi atas tindakan oknum-oknum aparat pemerintah atau pemerintah sendiri. Tujuannya baik, tujuannya baik. Tidak ada hal-hal yang buruk yang dikhawatirkan akan terjadi demonstrasi yang kekerasan. Itu nggak mungkin lah ya. Polisi kita kan pasti ada. Kan polisi kan dibayar, digaji. Pasti dia akan melindungi masyarakatnya. Dan tidak ada tindakan kekerasan dalam demonstrasi itu. Untuk sementara begitu saja, Mr. B. Iya, oke. Ntar dulu saya naikkan kawan-kawan nih. Ini banyak sekali kawan-kawan yang ingin naikin bersuara. Ini nggak apa-apa, bersuara saja kawan-kawan. Karena kalau tidak, karena Indonesia itu kan no viral no justice. Ya memang benar.
Ketika bersuara tidak didengarkan, bersurat tidak ada balasan, protes tidak ditindaklanjuti, ya harus dengan cara demo. Demo itu dari dulu juga kita sudah kenal. Kenapa mau demo seperti kasihan sekali ini? Ini baru warga satu kabupaten. Sebenarnya yang merasakan hal seperti ini juga banyak. Baru dimulai dari sini. Belum apa-apa udah diblokir. Seakan-akan Oke. ada ketakutan di situ kan, Mister Ji. Oke, silakan Ahmad bersuara. Seakan-akan dengan diblokirnya rekening dari warga Pati itu ada ketakutan yang timbul dari pemerintah itu sendiri. Padahal kalau kita berbicara soal kebebasan ya, saya ambil tadi titik poin dari Bung Nelson di atas. Jadi kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional warga atau rakyat. Jadi istilahnya menyampaikan pendapat di muka umum bukanlah sebuah kejahatan. Kita ini negara demokrasi loh. Kebebasan menyampaikan Ya. pikiran, kritik, aspirasi dan ketidaksetujuan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Selain tadi Bung Nelson mengacu pada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 1945, saya di sini ingin mengambil secara khusus Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang memberikan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi itu Ya, semua betul. hak warga negara di situ. Artinya adalah ketika rakyat turun ke jalan menyampaikan kritik kepada kebijakan pemerintah, menuntut keadilan, mempertanyakan kebijakan publik, atau menyuarakan kepentingan masyarakat, tindakan tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari kehidupan negara berdemokrasi. Garis bawahi, negara berdemokrasi, oke? Tapi di satu sisi, kebebasan bukan berarti tanpa tanggung jawab. Jadi istilahnya menyampaikan pendapat itu tetap harus menghormati hak orang lain dan menghormati ketertiban umum. Artinya adalah begini, Bung, semua. Pemerintah bukan hanya memiliki kewenangan untuk mengatur demonstrasi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Itu maksud saya. Ini pesan tegas kepada pemerintah ya. Jangan takut pada suara rakyat, dengarkan kritiknya, lindungi haknya dan jawab tuntutannya dengan kebijakan yang adil. Bukan malah memblokir rekeningnya begitu. Ya dari situ. Sama cas. Iya. Oke, ini ada Raja Dul. Ayo Raja Dul, mana suaramu Raja Dul? Assalamualaikum Mr. Ji, mudah-mudahan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini luar biasa untuk kasus ini ya. Luar biasa. Sebetulnya ya, untuk para aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum bisa melihat tensi rakyat sedang apa. Tapi jangan membuat masalah kepada rakyat. Itu yang harus dipelajari tentang fisiologi rakyat Indonesia. Jangan dicoba-coba tentang rakyat Indonesia. Jangan menantang rakyat Indonesia untuk kebenaran. 2008 hingga 2026. 16 tahun diusulkan hingga saat ini belum terlaksana. Adakah rakyat salah untuk narasi atau untuk mengkritik kebijakan yang dilakukan para wakil rakyat? Dan sekarang siapa lagi untuk wakil rakyat? Nggak ada di DPR sana. Ya inilah wakil rakyat yang sesungguhnya di tanggal 27 nanti. Mereka betul dari nurani hati rakyat. Keluar dengan biaya sendiri. Ya. Tapi alangkah tolol dan bahlol dan gobloknya para aparat itu. Kenapa membuat masalah lagi? Sekarang seandainya Bank Mandiri sudah menjadi fokus rakyat. Siapa yang menanggung kerugian nanti terhadap Bank Mandiri? Hanya uang 80 juta, akhirnya Bank Mandiri akan mengalami kerugian finansial yang cukup luar biasa. Untuk para pejabat, aparat penegak hukum, Anda itu harus tahu tentang fisiologi rakyat Indonesia. Bukan semena-mena. Mereka itu bukan teroris. Mereka itu mengaspirasikan suara rakyat, mewakili suara rakyat. Di daerah sudah ditolak tentang aspirasi pengesahan undang-undang perampasan aset para koruptor, akhirnya mereka datang ke Jakarta. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan mereka. Jadi tolonglah para aparat penegak hukum harus bisa membaca situasinya. Jangan seenak-enak udel, harus memikirkan 3 langkah ke depannya. Apakah akan terjadi sesuatu jika saya melakukan ini, walaupun ini tugas? Tensinya sudah nggak bisa dibendung lagi sekarang. Itulah harusnya para jenderal-jenderal ini harus berpikiran normal, ya, berpikiran bisa membaca lah tensi-tensi rakyat itu. Nanti kalau semuanya seluruh Indonesia sudah bergerak dan menarik dana-dana dari Bank Mandiri, siapa yang mau bertanggung jawab tentang kerugian itu? Hah? Apakah mereka polisi yang akan menanggung? Harusnya bapak-bapak ini yang sudah jenderal ini harus berpikirnya yang sensitif lah.
Jika melakukan kayak seperti ini, apakah akibatnya? Jadi melakukan sesuatu harus bisa membaca sebab dan akibatnya ke depan. Sekarang kita sudah melihat, ya, untuk saudara-saudara, apa yang jadi fokus saat ini? Hah? Bank Mandiri. Mereka sudah pada takut nasabahnya. Akhirnya apa? Menariklah semua dana-dana yang ada di Bank Mandiri. Takut terjadi sesuatu. Ya. Dan saya berharap untuk para demonstrasi, ya, saya seyakin-yakinnya tidak akan terjadi sesuatu nanti di tanggal 27. Karena itu murni hati nurani rakyat. Jika DPR menyetujui, ya, yang sudah 16 tahun dengan alasan yang macam-macam, rakyat sudah nggak percaya, makanya mereka hadir langsung ke gedung DPR. Itu rumah rakyat, bukan rumahnya anggota-anggota yang 500 sekian, bukan. Jadi tolong nanti tanggal 27 untuk seluruh anggota DPR harus hadir. Lakukan yang terbaik untuk bangsa ini, bukan untuk kalian, bukan untuk kelompok partai kalian. Lakukan demi negara, lakukan demi rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Bang Enji. warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa teman-teman ya. Tadi Bang Rajut nyampaikan bahwa coba pikirkan sendiri. Datang dari Pati itu biaya sendiri. Kalau hanya untuk kepentingan seluruh Indonesia, biaya sendiri itu ya mungkin nggak mampu ya teman-teman ya. Makanya dia minta bantuan sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain yang peduli. Masuklah di rekening, kemudian diblokir. Padahal alasannya jelas. Tidak perlu dicari-cari alasannya ini. Alasannya jelas untuk biaya hidup di Jakarta. Karena mau menyuarakan suara rakyat. Kenapa suara rakyat harus disuarakan? Karena suara rakyat meskipun kita bersuara juga nggak didengarkan. Nah itu baru satu kabupaten. Yaitu Kabupaten Pati. Bagaimana jika bersama-sama ini dari seluruh Indonesia ada perwakilan kabupaten-kabupaten ngumpul jadi satu? Apa mau diperlakukan seperti ini? Ini berbahaya. Ini bisa chaos nanti ini. Ya, lebih baik kita melakukan sesuatu tuh dipikirkan dulu dampaknya. Ini berdampak ini. Dampak terhadap kepercayaan Bank Mandiri karena main blokir. Dampak juga pada aparat keamanan. Seharusnya bisa dihimbau saja itu. Kamu nanti kalau demo jangan ini ya, jangan itu ya. Yang penting suaramu sampai ya. Kan begitu harusnya. Tetapi kalau sudah seperti ini, saya tidak tahu nih teman-teman ya. Justru ya aktivis-aktivis ini sekarang banyak yang memberikan dorongan. Kenapa? Ya hidupnya itu dari bantuan. Sudah nggak membantu, malah memblokir. Terus mereka mau makan apa? Dia dari Pati jauh-jauh, ongkos motor, ongkos bensin, ongkos mobil, ongkos ini sama-sama itu ke sana. Dari situ semua biayanya. Kalau diblokir, wah repot ini. Ini masalah teman-teman. Masalah. Saya pengen mendapatkan informasi dari, sebentar dulu Pak Presiden. Dari Sulfan. Silakan Sulfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat pagi. Pagi. Ini pemblokiran rekening Bank Mandiri. Nah, kalau menurut saya itu, Bang, yang terjadi saat ini memboikot atau pemblokiran terhadap saudara kita yang ada di Pati, Mas Botok ya. Itu Bank Mandiri sendiri yang membuka aib. Ya. Nah, jadi Bank Mandiri sendiri yang membuka aib masalah privasi ke nasabah-nasabahnya. Dan udah kelihatan sejahiliahnya, sejahat-jahatnya mereka udah kelihatan. Nah, sekarang begini. Bank Mandiri itu di bawah naungan BUMN. Ya. Badan usaha milik negara. Kok bisa disetir oleh pemerintah? Udah aja diganti BUMP. Bank usaha milik pemerintah. Masa negara kalah dengan pemerintah? Konyol. Itu pemerintah yang saat ini berkuasa, dari RT sampai ke presiden, dari wakil rakyat, dari daerah sampai ke pusat, itu buruh 5 tahunan. Masa negara kalah dengan segelintir orang? Ini negara loh, punya seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang, entah itu oligarki, entah itu jongos-jongosnya gitu. Ya.
Ya. Sekarang saya mendukung banget ini Bang. Di tanggal 27 dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, ayo kita bersatu melawan tikus-tikus pengkhianat bangsa, melawan tikus-tikus perusak bangsa, melawan tikus-tikus penjajah bangsa. Sudahlah kalian dewan-dewan, sudahlah pemerintah-pemerintah. Jangan ikuti sistem-sistem Yahudi, sistem-sistem kapitalis, sistem-sistem liberal. Kita ini ideologi demokrasi loh, Pancasialis, pakailah undang-undang. Udah jelas di situ sila di situ dari poin-poin silanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam memusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udahlah, berlaku adil lah kalian-kalian. Para pemimpin dari daerah sampai pusat, berlaku adil lah. Jangan lo adil dengan oligarki, lo adil dengan seluruh rakyat Indonesia. Bangsa ini lo merdeka karena persatuan, kesatuan pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu, dari rakyat, santri, ulama, kiai sampai ke TNI. Itu merdekakan Indonesia untuk apa? Mensejahterakan rakyatnya, bukan menyengsarakan rakyatnya. Bodoh, konyol ini. Negara ini mau dibawa kemana NKRI ini? Konyol. Kalian penjajah, kalian pengkhianat bangsa, kalian yang itu wajib hukuman mati, dor tempat kalau bisa Bang. Kesel aing. Emang brengsek dia jelma eta. Oke, sabar. Oke Bang. Pokoknya jangan lupa tanggal 27 harus disahkan RUU perampasan aset dan hukuman mati koruptor. Kalau bisa dor tempat itu koruptor. Mereka itu tikus yang harus dibasmi. Hama di negeri ini. Oke Bang, segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu suara dari rakyat. Ini suara rakyat. Jadi sah-sah saja. Oke, teman-teman, selain informasi-informasi ini saya ngeri ya, katanya ada juga informasi benar atau tidak saya nggak tahu ya. Akunnya pun diblokir, akun terus diblokir. Padahal itu untuk menggalang suara masyarakat. Nah, apakah benar tuh akunnya diblokir? Teman-teman silakan kabarkan kepada kami di sini. Saya pribadi ya, dengan saya membahas mengenai ini berarti dukungan saya kepada para aktivis yang mewakili rakyat. Karena sejatinya rakyat itu tidak ada batasan waktunya. Kalau pemerintah batasnya cuma 5 tahun, rakyat itu seumur hidup itu. Kalau nggak adil itu ya rakyat harus bersuara. Rakyat harus bersuara. Kalau bersuara saja diperlakukan seperti ini, ya mungkin bayangan Anda ketika Anda datang ke Jakarta, bagaimana Anda rekening Anda contoh ini ya, Anda datang ke Jakarta, satu-satunya adalah rekening Anda yang ada uangnya. Kalau rekening Anda diblokir, terus Anda mau makan pakai apa? Inilah yang terjadi pada teman-teman kita. Kira-kira kalau rekeningnya tidak digunakan, padahal uangnya semua ada di situ. Bagaimana mereka bisa makan? Ah, ini coba kita dengarkan dari Sri Kandi. Ada Sri Kandi dulu ya, kita sapa dulu. Sri Kandi, silakan. Oh, Sri Kandi nggak bersuara, kita ke Presiden. Ayo Pak Presiden, suarakan. Terima kasih Bang Hos kembali ya. Ya. Ada juga ini informasi, tadi malam saya ketemu di Komal Bang Wahyu yang mendampingi koordinator teman-teman dari Pati itu, Ya. Mas Wahyu. Kemarin itu Mas Botok, salah satu koordinator di lapangan itu diculik oleh petugas ya. Diculik oleh petugas. Untung saja di lapangan itu dihalangi oleh warga yang sedang berkumpul. Ya. Kemudian teman-teman juga yang berangkat dari beberapa daerah itu kemarin juga dilempari busnya dengan batu bata di Jembatan Layang di daerah apa tuh, Cengkareng kalau nggak salah. Itu dilemparin itu. Itu modus yang sama yang dilakukan oleh aparat-aparat itu. Ya ini perlawanan rakyat hari ini memang melawan kekuatan-kekuatan yang memang berkomplot untuk mempertahankan posisi mereka supaya nggak digeruduk oleh aturan yang ada. Karena ya kita tahu bahwa oligarki, para pejabat ini sudah bersekongkol. Dan yang kita lebih miris melihatnya ini Bang Hos, dari semua agama di Indonesia ini, para kiai, kemudian para pastor, ya kan, dan lain sebagainya, agama-agama yang lain itu, di agama itu tidak membenarkan pencurian. Dan ini nyata, pejabat kita sendiri yang melakukan pencurian, perampokan terhadap uang negara. Kenapa mereka diam hari ini? Ya kan, para kiai-kiai yang ada di pesantren-pesantren ini kan diam semua. Kemana mereka ini? Ya kan, termasuk juga
kenapa teman-teman dari Pati ini kita agung-agungkan namanya hari ini, karena memang dari 38 provinsi hanya daerah ini yang pertama kali bergerak. Kenapa kemudian daerah-daerah lain ini tidak bergerak? Dan apa yang dirasakan rakyat hari ini akan menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu akan meledak di seluruh daerah di Indonesia. Ya, kenapa? Karena pemerintah kita tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Jadi mari kita sama-sama rakyat Indonesia ini, kita tidak membenci ya mereka-mereka yang masih berhati baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kita tidak membenci negara, kita tidak menginginkan perpecahan di negara ini. Kita hanya menginginkan negara ini dikelola dengan baik. Mereka melaksanakan tugas ini berdasarkan undang-undang yang sudah diamanahkan kepada mereka, tanggung jawab mereka disumpah. Itu yang kita harapkan supaya pengelolaan anggaran negara ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gitu loh Bang Hos. Ya, lanjut Bang Hos. Lanjut yang lainnya. Oke. Ini saya tertarik nih, ada kalimat katanya ada ini apa? Ada apa tadi tuh? Mencoba untuk mengambil dari Mas Botok itu ya. Saya belum tahu perkembangannya seperti apa itu. Tapi ini ada berita dari Father Efran. Dia nulis PO Bos di Jateng mendapatkan tekanan agar menolak membawa massa ke Jakarta. Waduh, bener gak nih ya? Bener gak ya? Ini Kalau- ada, tunggu dulu. Ini ada, ya silakan. Kalau menurut saya Bang, kalau misalkan emang banyak penekanan dari PO-PO bus, banyak angkutan umum seperti kereta ataupun ya pisah-pisah aja lah berangkatnya, gitu. Oh itu teknis ya. Dan ini coba kita dengarkan ada seorang wanita dulu. Ada Mbak Dia, halo Dia. Halo Dia. Saya satu kali lagi. Dia halo. Oke, kamu tak turunkan ya dia ya. Izin Mr. Ji, bisa sedikit menanggapi terkait argumentasi dari Ahmad ya, silakan. Presiden. Hmm. Saya tuh ingin bertanya loh, dalam kejadian ini Komnas HAM kemana? Hmm. Jadi begini istilahnya, Komnas HAM itu jangan tutup mata lah, istilahnya begitu. Jadi menurut saya tuh Komnas HAM jangan tutup mata terhadap warga Pati. Jadi karena kalau kebebasan menyampaikan pendapat dijamin pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, lalu mengapa ketika warga Pati ingin menyampaikan aspirasi justru muncul persoalan yang menyentuh akses kepada rekening mereka? Jadi di sini kalau teman-teman tadi berbicara soal DPR, kepolisian dan sebagainya, saya ingin menyentil sedikit untuk Komnas HAM. Artinya adalah kami mempertanyakan sikap Komnas HAM di mana keberpihakan terhadap warga negara ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan kejelasan. Istilahnya kan Komnas HAM itu memiliki mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk menerima pengaduan dan melakukan pemantauan terhadap dugaan persoalan HAM. Ini kan sudah pelanggaran HAM berat sampai membatasi orang menyampaikan aspirasi di muka umum dengan cara menutup rekeningnya. Masih di atas pohon itu Bang Ahmad. Iya, beginilah. Kami itu tidak meminta Komnas HAM membela siapapun secara membabi buta. Kami menuntut Komnas HAM bekerja secara objektif, memeriksa fakta, meminta penjelasan kepada pihak terkait dan menyampaikan hasilnya secara terbuka ke publik atau transparansi biar masyarakat tidak bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Artinya itu jangan biarkan hak konstitusional rakyat hanya menjadi tulisan di atas kertas. Saya tekankan sekali lagi, kritik bukan soal kejahatan, aspirasi masyarakat bukan ancaman, dan warga yang mempertanyakan kebijakan negara bukan musuh negara. Artinya Komnas HAM jangan diam terkait hal seperti inilah. Ayolah. Terus saya ingin membahas sedikit tentang Undang-Undang Perampasan Aset ya. Ini kan tujuan kami untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset itu sendiri kan, Mr. Ji. Jadi begini, kami tidak menolak upaya negara untuk memberantas korupsi dan mengembalikan aset hasil kejahatan. Namun kami menolak jika perampasan Undang-Undang Aset ini dipaksakan tanpa pembahasan yang terbuka. Istilahnya di sini dibutuhkan partisipasi publik yang bermakna serta jaminan perlindungan terhadap warga negara. Istilahnya masyarakat ini sudah sangat bosan loh dengan berita korupsi, hukum tebang pilih dan lain sebagainya. Jadi mendesak agar undang-undang ini disahkan bukan berarti DPR boleh mengabaikan kualitas aturan. Justru karena kewenangan negara terhadap aset masyarakat sangat besar. Undang-undang tersebut harus dirumuskan dengan batas dan tegas, mekanisme pengawasan yang kuat serta perlindungan terhadap warga yang tidak bersalah. Mungkin itu dulu untuk sementara, Mr. Z. Baik. Jadi saya juga mengatakan ini wajar ketika masyarakat datang ke gedung rakyat. Masyarakat datang ke wakil rakyat di Jakarta. Saya kira itu sah-sah saja. Apalagi ini hanya masyarakat satu kabupaten. Seharusnya wakil rakyat di sana itu terwakilkan oleh wakil-wakilnya dari seluruh Indonesia.
Kalau hanya gara-gara warga Pati saja datang ke sana kemudian diperlakukan seperti ini terkait dengan adanya pemblokiran, ini bukan asal bicara teman-teman ya, ini fakta. Pemblokiran terkait rekening, bahkan saya mendengar bahwa ada pemblokiran akun. Ini justru memicu kegaduhan. Sejatinya tujuan mereka itu jelas. Tujuannya adalah ingin menyuarakan aspirasinya kepada siapa? Kepada wakil rakyat di gedungnya. Tapi kalau diperlakukan seperti ini, ya alhamdulillah ya kita mendapatkan statement ini di atas. Wakil Ketua Umum MUI yang kita selama ini kita masih mendengarkan MUI, pemblokiran rekening Bank Mandiri fatal, picu penarikan dana massal, bukan hanya penarikan dana massal, justru ini menimbulkan ketidakpercayaan publik. Bagaimana menurut Rahmatullah? Assalamualaikum, Mr. Ji. Waalaikumsalam. Ya, dikit aja sih yang saya ulasannya. Ini kalau masalah pemblokiran menurut saya indikasi kalau pemerintah itu takut terhadap reputasi yang foto Iya. itu. Panik ya, Mas Foto panik ya. panik, kelihatannya panik. Dia tidak ada jalan lain gimana untuk memblokir semua jalan yang semua aset yang dilakukan oleh Mas Boto ini. Mas Boto reputasinya sudah katakan nasional, sudah kenal semua Mas Boto itu dari Padi itu. Oh iya, iya, Pemerintah iya. indikasinya itu takut, itu aja. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Saya belum bilang assalamualaikum sudah waalaikumsalam. Tunggu, sabar Mas Rahmat. Gitu, oke. Terima kasih ya Mas Rahmat. Di-mute dulu Mas Rahmat. Yang penting Mas Rahmat sudah bisa menyuarakan. Teman-teman, menyuarakan termasuk Anda-Anda yang tapping ini adalah salah satu bentuk dukungan ya. Salah satu bentuk dukungan. Ya, mungkin tidak bisa memberikan dukungan secara materi karena rekeningnya diblokir kan. Ya kita dukungannya lewat suara, ya lewat tappingan, lewat tap-tap layar agar semuanya tahu. Benar kata Bang Rahmatullah tadi, ini adalah bentuk kepanikan. Kepanikan karena ada sejatinya ada yang dilanggar di situ, ada hak asasi yang dilanggar. Nelson, bagaimana nih Nelson? Ada hak asasi yang dilanggar Nelson. Silakan Iya, Nelson. Mr. Ji, makasih atas waktunya. Di sini hari ini kita berdiri ya, bukan hanya untuk menuntut hak yang dirampas, melainkan untuk meluruskan sejarah hukum yang sedang dibengkokkan oleh arogansi kekuasaan. Apa yang menimpa saudara kita, koordinator aksi yang rekeningnya diblokir secara sepihak saat menyuarakan kebenaran adalah suatu alarm bahaya bagi demokrasi kita. Ini bukan sekedar perkara angka ya, di atas kertas tabungan. Ini justru adalah serangan langsung terhadap kebebasan berpendapat. Yang pertama adalah pembungkaman digital yang melanggar HAM itu tadi yang disampaikan Mr. G. Hak menyatakan pendapat adalah hak yang sebenarnya sudah diatur dan menjadi hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Ketika aparat dan perbankan berkolusi ya, memutuskan akses logistik supaya aksi ini tidak berjalan. Mereka sedang menggunakan kekuatan finansial sebagai senjata untuk mencekik gerakan rakyat ini. Ini adalah bentuk represif ya, kalau menurut saya. Yang kedua, tindakan ini adalah pelanggaran nyata terhadap hukum acara pidana kita. Pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang tentang KUHP yang sudah dibuat oleh anggota Dewan, itu sudah menjelaskan pemblokiran rekening adalah upaya paksa yang wajib mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri. Jadi kalau misalkan ini seperti ini kan sudah jelas melanggar hukum. Memblokir tanpa izin pengadilan, tanpa status penyidikan yang jelas adalah sebuah pelanggaran hukum yang serius yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menegakkan hukum. Yang ketiga adalah dalil penundaan transaksi pelecehan terhadap keadilan. Bagaimana mungkin sebuah tindakan hukum diambil terlebih dahulu? Menuduh aliran dana aksi terkait ini merupakan tindak pidana. Nah ini kan adalah penyalahgunaan wewenang, Mr. G. Abuse of power yang merusak kepercayaan masyarakat. Tidak hanya kepada aparat keamanan, tetapi juga sistem perbankan nasional kita. Jadi saudara-saudara, jika hari ini kita diam melihat rekening seorang orator diblokir sepihak, maka esok hari dompet digital dan tabungan milik siapapun dari kita yang berani mengkritik kebijakan penguasa bisa bernasib sama.
keadilan tidak boleh hanya surut hanya karena tekanan jabatan itu, Mr. G. Oleh karena itu saya menuntut agar dikembalikan hak finansial masyarakat dan supaya tegaknya supremasi hukum sesuai KUHP yang mana asas equality before the law ya, persamaan di mata hak hukum wajib dijamin tanpa pandang bulu. Untuk sementara seperti itu dulu, Mr. G. Oke. Oke, lagian juga kan belum pasti. Itu baru dugaan-dugaan. Tapi ternyata tindakan atau perlakuan sudah seperti ini. Ini mengerikan ini. Hanya berdalih. Akan begini, akan begitu. Itu kan baru dalih. Faktanya kan nggak ada. Tapi tindakannya sudah tindakan nyata. Dan ini menimbulkan bencana bagi mereka. Karena satu-satunya rekening yang ada isinya itu uang. Bahkan teman-teman mau tahu nggak? Uangnya itu hanya 80 juta yang mau dipakai makan untuk sekian banyak orang. Febri, mantan Jampitsus yang miliaran, rekeningnya nggak diblokir. Botok yang rekeningnya isinya cuma 80 juta untuk menyuarakan aspirasi, diblokir. Sedih. Oke, ini ada teman kita nih dari Bus Edo ya, silakan. Selamat pagi Bus Edo. Oke Bang Host. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua senior. Selamat pagi Bang. Jadi begini, kalau saya secara personal, law enforcement di kita itu penegakan hukum ya awalnya ini ya. Kayak apa? Seorang mau menjabat di kota kami aja untuk menjadi DPR itu berapa? Hampir 5M, 3M sampai 5M. Oke. Gitu, terkait pemblokiran yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Kalau pendapat dari kami, dari saya, kapan pemblokiran itu sah? Artinya di sini tidak serta-merta Bank Mandiri itu langsung memblokir. Gitu, karena ada permintaan dari penyidik, dalam hal ini kepolisian, jaksaan atau KPK. Atau dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ya kan? Nah, sedangkan Pak Boto ini, ya kan, tidak melakukan transaksi apapun, dia dapat sumbangan hanya 80 juta, Pak Os. Apakah wajar? Ya kan? Nah, saya juga bertanya ini ke teman-teman semua, apakah Bank Mandiri bisa dilaporkan pidana atau digugat secara keperdataan? Saya jawab, itu bisa. Itu di pasal 1305, di perbuatan melawan hukum itu bisa itu. Tetapi untuk hal ini ya kita sulit lah ya. Sulit lah saya bilang lah. Karena ya di forum ini saya juga minta lah, tolong aparat penegak hukum, siapa yang bisa disebut aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, ya dah, catur wangsa di situ, tolonglah. Kalau kalian benar-benar sebagai aparat penegak hukum, ya minta tolonglah, aksi itu didukung sepenting dari teman-teman parti, tidak ada kriminalitas di situ, tidak ada anarki di situ, ya minta tolong didukung lah. Kita ini masyarakat sudah capek lah dengan berita-berita aparat rekening gendut dengan gaji per bulan itu golongan sekian itu sebulan 10 juta, 5 juta, tapi tanah mobilnya di mana-mana, kayak itu udah capek kita ini. Ya kita capek lah kita dengar berita-berita kayak gitu. Lah kita kan ngomong begini ya, seorang ASN atau PNS, gaji katakanlah 10 juta, tapi rumah mobil di mana-mana. Dan dapat dari mana itu? Ya. Nah, kan kalau cerita itu banyak Pak Os, di kita juga banyak Pak Os. Ya kan? Jadi saya masih optimis lah dengan Bang Boto dan Panglima Parti Timur dan tim, khususnya dibantu dari masyarakat Indonesia yang mau ke sana. Saran saya tetap hati-hati. Karena di dunia intelijen itu juga bilang, we can see the dark, we can see the silent. Ya kan? Ya tetap kehati-hatian diutamakan untuk saudara-saudara yang akan pergi ke Jakarta. Tetap kehati-hatian. Karena teman juga jadi musuh, ya kan? Pura-pura teman kita, aslinya enggak juga. Tetap hati-hati aja. Dan bisa juga nanti kejadian di sana, ini ya terkait WA udah dikacau ini WA-nya si Botok kan udah di-hack juga katanya ini. Entah benar entah salah lah ini ya. Nah kedepannya internet juga, saya yakin internet tanggal 27 juga bisa akan kacau juga ini. Ini hanya analisa saja, bukan tuduhan. Hanya analisa saja. Ya. Terima kasih Pak Os. Selamat pagi.
Jadi Baik, saya terima tanggapi kasih. sedikit, Bang Hos. Oh, Pak Presiden, saya sebentar dulu ya. Ini ada wanita, saya sapa dulu ya. Oke, lanjut. Kita menghormati wanita soalnya. Selamat pagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mr. D. Selamat pagi juga teman-teman semua yang ada di atas dan sahabat-sahabat Mr. D yang ada di bawah. Wah, temanya hari ini menarik sekali Mr. D. Oh iya, kalau Mr. Z selalu menyuarakan hal-hal yang demikian, sudah pasti. Depan. Ini nih Mr. D, ini memang aneh ya. Sementara yang kita tahu permintaan dari warga Pati itu benar-benar mewakili seluruh, saya yakin seluruh rakyat Indonesia. Ya, ya, ya. Karena permintaannya itu adalah untuk menghukum mati koruptor lalu perampasan aset. Ya kan? Itu yang selama ini tuh dicuri dari rakyat Indonesia, Mister. Wajar saya bilang. Tapi kenapa banyak yang panik, banyak yang kepanasan? Jangan-jangan, Mister, andainya ini hukuman benar-benar diterapkan, itu seluruh gedung DPR penghuninya kena hukuman mati, Mister. Iya. Demikian dari saya, Mister. Baik, terima kasih. Sebentar ya, saya narasi sebentar ya. Teman-teman, alasan pemblokiran ini juga aneh. Katanya dicurigai dari hari ini, dicurigain. Baru bahasanya begini, kalau tidak terbukti ya nanti saya kembalikan. Enggak begitu. Orang sudah lapar duluan. Indikasinya saja dilihat. Kalau Botok tidurnya di hotel, nah itu. Botok tidurnya di emperan, di pinggir jalan. Demi menyuarakan apa yang ingin disampaikan di pinggir jalan, bukan di hotel bintang 5. Kecuali kalau ada tiba-tiba Botok nginap di hotel bintang 5, baru ada kecurigaan yang nyata. Kalau hanya jangan-jangan, silakan dibuktikan dulu. Jangan langsung main blokir. Ini nasib perut orang, puluhan orang di sana yang di pinggir jalan itu tergantung dari rekening ini. Oke, silakan Pak Presiden. Ya. Anda punya suara, Jadi, silakan. Oke. Jadi saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan tadi Abang siapa tadi Bos ya. Ini juga akan menjadi persoalan yang berjilid-jilid ini. Kenapa? Karena ketika Bank Mandiri kemudian diblokir secara beramai-ramai oleh nasabahnya dan mengalami sebuah kebangkrutan taruhlah seperti itu, Bank Mandiri juga ini akan berurusan dengan aparat yang memerintahkan untuk memblokir rekeningnya Mas Botok. Begitu juga aparat yang memerintah Bank Mandiri ini juga akan diusut nanti, akan dipersoalkan nanti oleh beberapa kelompok. Kenapa kemudian berani melakukan tindakan seperti itu di tengah gelombang protes, ya, di tengah gelombang aksi teman-teman yang akan memperjuangkan nasib dan bangsa Indonesia. Ya, dan perlu kita ketahui bahwa di lapangan atas informasi dari rekan kita yang ada di lapangan Wahyu itu ini terjadi intimidasi yang sangat luar biasa sekali. Selain Mas Botok kemarin hampir diculik ya, untuk saja bisa dicegah oleh teman-teman di lapangan, juga terlalu banyak penyusup dan termasuk kelompok-kelompok yang akan melakukan isu tandingan ya, demo tandingan. Nah, ini juga berpotensi akan membuat kekacauan yang sangat luar biasa di tanggal 27 nanti. Namun kita berharap teman-teman yang ada di lapangan ini, kita sudah bicara tadi malam di Komal bahwa tolong teman-teman yang ada di lapangan ini saling menjaga, ya, jangan terpecah karena itu akan membuat potensi penculikan ataupun tindakan-tindakan represif dengan sengaja dari suruhan-suruhan para pejabat-pejabat yang korup itu ataupun oligarki-oligarki yang mendanai untuk mengacau pergerakan teman-teman di lapangan. Intinya adalah mari kita menyatukan dukungan kepada teman-teman yang ada di lapangan. Kami di Indonesia Timur ini karena jarak dan biaya yang tidak memungkinkan, kami gergetan host di tempat. Kami seharusnya juga membersamai teman-teman yang ada di Jakarta saat ini. Namun apalah daya, kami hanya bisa mengirimkan doa terbaik untuk perjuangan teman-teman yang ada di lapangan ini karena perjuangannya betul-betul mulia untuk perbaikan bangsa dan negara agar pemerintah kita saat ini, para pejabat-pejabat di kementerian, di lembaga-lembaga negara ini melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanahkan oleh undang-undang. Itu aja untuk sementara. Lanjut yang lainnya. Baik, saya dulu ya teman-teman ya. Saya ini nabung juga di Bank Mandiri. Ini kan, ya, ini Bank Mandiri ya. Ini isi rekening saya ada kan, ya kan. Tapi sejak Botok aktivis itu diblokir, saya langsung ambil tindakan teman-teman. Langsung saya robek nih. Nggak ada gunanya lagi. Ya teman-teman ya. Uang saya sedikit tapi nggak apa-apa nih. Saya sudah, ya teman-teman ya. Ini saya robek. Waduh, luar biasa ini host ini. Saya salut ini host ini. Ini aksi yang nyata yang dilakukan host ini. Luar biasa. Saya salut Bang.
Ini ya teman-teman ya, sudah jadi bangke. Padahal ada isinya di dalam, saya nggak akan ambil. Sudah saya bakar saja, udah saya buang. Luar Oke. biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, silakan Jelita. Hebat, hebat. Salut lah pada Pak Os saya. Jos. Langsung saya follow ini. Bang. Nggak usah di follow. Kalau perlu unfollow. Waduh, berdiri semua bulu kuduk saya, host. Lihat hostnya merobek itu buku rekening. Saya, Ngeri. saya robek, ada isinya, walaupun nggak banyak ya nggak sampai 20, tapi saya robek. Ya, saya langsung pindahkan dari M-Banking ke tempat lain. Saya sudah nggak peduli lagi. Bagaimana menurut Jelita? Iya, Mister, pemblokiran itu nggak berdasar kalau menurut saya, Mister. Iyalah. Nggak berdasar. Ini justru membuat kita tuh bertanya-tanya, Mister. Susahnya setengah mati ketika kita minta itu rekening-rekening judul untuk diblokir, Mister. Susahnya setengah mati. Tapi dalam waktu sekejap, rekening botok ini langsung diblokir, Mister. Nah itu masalahnya. Ya lanjut terus. Langsung sekejap langsung diblokir. Lalu ketika dipertanyakan, mereka saling lempar. Iya. Jadi mana betul. yang saling lempar, Mister? Jadi mana Ya. yang benar sebenarnya? Ya karena alasan dari Mandiri itu kan permintaan dari APH, dari tempat penegak hukum. Tapi alasan dari Polda Metro ya kan bukan hanya penundaan transaksi. Jadi begitu. Jadi memang ini sinergi Londo Ireng ini saya juga nggak tahu seperti apa kayak gitu. Jadi reason alasan-alasan yang dibuat itu sakar PDW. Saya tanya makna daripada penundaan transaksi itu apa? Nah itu kan hanya alasan dari APH toh Bang Hos. Iya, Untuk kalau menyenangkan. alasannya hanya penundaan itu artinya. Menunda itu artinya kan tidak dikerjakan hari ini, besok kan bisa dikerjakan. Iya. Nah, Itu. itu kan hanya alasan dari APH aja sebetulnya itu Iya. maknanya diblokir udah bisa diambil. Oke, Kalau katakanlah kita punya ATM sekarang udah bisa diambil hari ini, apa artinya diblokir? Kan bisa kita ambil. Iya, Nah. sekarang pertanyaannya, perut lapar itu bisa ditunda nggak? Oh enggak Nah, bisa. itu masalahnya. Itu Kecuali alasan diganti dengan uang tunai, mungkin nggak Pak apa-apa. Hos. Alasan dikira rakyat kita itu orang bodoh, mudah dikibuli Iya. kayak gitu loh. Iya. Bang Hos. Iya. Itu loh. Nggak Iya. ada otak itu, nggak ada otak, Bang Hos. Nggak ada otak. Nah, tepat sekali. Oke, teman. APH itu host cuci tangan sekarang. Itu masalahnya, alasannya apa? Saya tidak tahu, tadi sudah dijelaskan. Saya sepakat dengan warung ya, akun warung ini ya. Ini agenda besar bahwa koruptor, bahwa perampasan aset itu kan salah satu vital karena kondisi negara saat ini banyak orang kaya raya yang miskin semakin miskin. Lah mereka kok tidak menyetujui itu dasarnya apa ya kalau bukan dari golongan dari mereka sendiri kan? Betul. Dari golongan mereka. Jadi koruptor ini saya bilang warga kelas 1. Warga kelas 1. Ya. Oke, saya mau bilang begini. Hostnya ngeri hostnya. Totalitas mendukung perjuangan luar biasa. Salut saya. Iya, saya coba. Ini aku ngikutin ini MUI ini. Mental petarung Bang Hos ini, mental petarung ini. Jos. Mantap. Mohon maaf ya, saya tidak peduli itu bang apa, tapi kelakuannya seperti ini, sudah rakyat yang sedang berjuang dia jalimi seperti ini, jujur saya justru dukung dia. Teman-teman juga harus dukung dia dengan cara apa? Ini dukung ini apa? Tap layar kah apa, komen supaya lebih semangat gitu loh. Ya. Ya Bang Hos, siap. Oke. Nggak usah follow, nggak apa-apa, nggak usah follow itu. Copy paste. Suka saya. Bener ini. Jos. Coba. Jelita, kamu bersuara Jelita. Ini copy paste kurang cepat. Turunkan lagi. Tapi pahit mesti dipecut dulu, Mister. Nggak bisa, kalau nggak ngomong saya turunkan. Males. Ngapain kalau mau Luar biasa hostnya ngeri. Mister Di kan? Kita di sini mau Ngeri, bersuara, hostnya mau ngeri. beraspirasi kita di sini. Sini Oh, ada ya, yang mau bersuara, teman-teman. Mister, silakan, Mister. Tadi Bang Nelson sudah sampaikan bahwa tata cara untuk pemblokiran itu ada. Ke dalam rangka apa, minta izin kemana itu jelas. Tapi kalau aja blokir ya, itu namanya sewenang-wenang. Sewenang-wenang dilakukan oleh pihak yang berwenang itu nggak baik. Silakan cerita. Ya lucu aja lah, ini negara sebenarnya mau dibawa kemana ya, sementara korupsi itu udah bukan kita dengar itu 10 juta, 20 juta, atau 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, 200 miliar, udah bukan lagi, jumlahnya udah triliunan.
Jumlahnya itu udah triliunan dan gak main-main, Mister. Makin lama makin hancur. Oke. Kalau suara ini tidak didengar, Mister, tidak disuarakan, mungkin benar itu yang dibilang tahun 2030 Indonesia itu runtuh, Mister. Contohnya Lama-lama. Indonesia emas. Masih kalau udah dikeruk juga habis, Mister. Jadi bukan, Mister. Emasnya sudah di. Oke, oke. Oke. Itu terima kasih. itu namanya represi finansial itu, pembungkaman itu. Iya, Pembungkaman itu. iyalah. Secara finansial dibungkam dia. Nah, Ya, makanya Mister, kalau ada rakyat yang menyuarakan kuman-kuman itu harus diberantas, bukan di kuman Mister dia ya kumannya, di kuman kelas negara, Mister. kalau ada kuman saya semprot, tapi semprotan saya ada di atas. Iya, Oke. jadi mari sama-sama kita semprot, Mister. Ya, nggak apa-apa. Silahkan kuman-kuman. Kamu bersuara apa? Silahkan naik aja di sini. Kalau kamu aparat penegak hukum, naik sini. Kalau kamu bang, Mantap, Bos. Mantap. Sip. Kalau kamu aparat hukum, kalau kamu orang dari Bank Mandiri, polisi dan sebagainya, ayo naik, kita saling bantah. Naik, Kita kita bicara ngomong tentang nih. hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Iya. kita. Nggak Ngomong mungkin apa berani boleh. itu. Apalagi oknum Mandiri nggak mungkin berani itu. Saya jamin 100% nggak ada yang berani itu. Iya, tapi gini loh. Tadi kan sudah dijelaskan sama Jelita terkait alasan penundaan kah, pemblokiran kayak bodoh amat. Lihat saja orangnya itu. Botok itu tidur di mana? Botok itu tidurnya di trotoar. Kalau dia tidurnya di hotel, orang-orang itu tidur di hotel semua, yang mau demo itu baru curiga. Lalu tidur di trotoar kok dicurigai? Ya enggak? Saya ingin deh Nelson ulangi lagi Nelson terkait dengan yang tadi. Bagaimana ada pemblokiran rekening tadi seperti apa? Nelson, silakan. Baik, Mr. Ji. Terima kasih teman-teman yang menyuarakan kebenaran ini. Tadi saya sudah menjelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Pemblokiran itu berdasarkan pasal 140, pemblokiran rekening wajib mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri. Dan itu harus penyidik wajib memohon persetujuan itu ke Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 2 kali 24 jam setelah tindakan dilakukan. Jika tidak mendapatkan izin, blokir harus segera dibuka. Nah, itu kan sudah jelas, Mr. Ji, aturannya. Tapi sebentar, Iya. sebentar, Mr. Ji, saya akan ini ya, kepada teman-teman yang benar-benar rekeningnya diblokir, ada upaya hukum yang bisa ditempuh. Karena jika bank memblokir tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 KUHP baru, nasabah bisa melakukan 3 jalur upaya hukum. Yang pertama, gugatan perdata ya, berdasarkan 1365 Kitab Undang-Undang KUHP Perdata. Yang kedua adalah jalur perlindungan konsumen. Karena nasabah berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Yang ketiga adalah jalur pidana. Karena patut diduga anggota dewan, komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang dapat dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun. Dan kemudian pasal 372, pasal terkait penggelapan yang sekarang KUHP baru ya. Dan penyalahgunaan wewenang. Itu tiga jalur upaya hukum yang bisa ditempuh. Dan dari situ nanti akan ditelusuri siapa dalang dari pemblokiran ini. Begitu, Mr. Ji. Jadi ada upaya hukum. Izin sedikit menanggapi Mr. Tidari. Pak Ahmad, ya silakan Pak Ahmad. Saya adalah orang yang bagian yang tidak hukum. Jadi begini Bung Nelson, ada 3 upaya hukum memang benar yang dapat dilakukan oleh warga Pati yang rekeningnya diblokir. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah itu akan ditanggapi sedangkan mereka adalah pelaku yang melakukan itu? Ya, betul. Sepakat saya. Tidak Sepakat. akan pernah mungkin. Betul. Saya itu orang hukum, saya bergening di hukum, saya juga seorang advokat, tapi saya sudah skeptis dengan hukum di negara kita. Ya. Sangat tidak percaya saya pengaturan hukum di negara kita ini. Saya ingin sedikit berstatement mungkin Mr. Z, mungkin ada sekitar beberapa menit lah kalau diizinkan. Boleh, silakan. Saya di sini sebenarnya dalam cara berpikir saya adalah warga Pati hadir bukan untuk melawan negara, bukan pula untuk mengganggu ketertiban umum. Warga Pati hadir karena percaya bahwa negara demokrasi dibangun dari keberanian rakyat untuk menyampaikan kritik, mempertanyakan kebijakan dan menuntut keadilan. Namun, that's problem of pemblokiran rekening warga Pati dikaitkan dengan gerakan menyampaikan aspirasi tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang sederhana. Sebab rekening itu kan bukan cuma sekedar angka. Itu juga bukan sekedar fasilitas, tapi itu adalah kehidupan masyarakat Pati di kota Jakarta. Jadi yang harus kita tuntut hari ini teman-teman adalah
Jika pemblokiran itu berdasarkan dugaan pelanggaran hukum, maka APH atau aparatur hukum negara wajib menjelaskan dasar hukumnya apa, siapa memerintahkan, apa alasannya dan prosedurnya. Karena alasannya sampai hari ini kan tidak masuk di akal. Terus kita berbicara lagi soal pandangan menyampaikan pendapat di muka umum. Sudah 3 kali saya ulangi tentang pasal 28 ayat 3 1945 itu dan pasal dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi karena itulah teman-teman, di sini saya sebagai orang yang bergening di bidang hukum ingin menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah, menyampaikan aspirasi dan demokrasi damai merupakan bagian dari kehidupan negara demokrasi sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum itu sendiri. Jadi negara itu kan memang wajib memiliki kewajiban menjaga hukum. Tetapi kewenangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam suara rakyat. Garis bawahi di situ. Dan tuntutan juga warga Pati kan itu mendesak DPR RI untuk serius menyelesaikan perampasan RUU perampasan aset. Jadi negara membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk mengejar dan mengembalikan aset tindak pidana. Namun secara faktualisasi di lapangan pengesahannya harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab dan tetap menjamin perlindungan hak warga negara. Tapi pertanyaannya lagi hari ini adalah banyak pelaku tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang dalam DPR. Ngapain para tikus itu menangkap diri mereka sendiri? Itu karena menjadi pertanyaannya. Ya betul, sepakat. Karena saya bilang, jadi yang harus mengambil alih semua ini bukan siapa-siapa, melainkan Menteri HAM dan Komnas HAM. Bahwasanya ini sudah pembungkaman, pelanggaran terhadap undang-undang dan sudah pelanggaran undang-undang HAM yang berat. Itu mungkin Mr. Z. Sekian dari saya untuk saat ini. Baik. Saya juga heran, katanya akun apa itu juga ikut berdampak pada pemblokiran, itu juga masalah besar buat saya. Kenapa? Loh, aneh juga ya, orang mau bersuara saja diperlakukan seperti ini. Sekarang saya tantang bagi mereka-mereka yang ada dulu di DPR yang mau didatangi oleh rakyatnya dari Pati. Orang-orang dari Pati itu tidurnya ada di emperan. Saya mau tanya ini kepada DPR di sana. Berani nggak Anda semua DPR itu tidur di emperan? Ayo, pakai tenda, mau nggak? Pasti nggak mau kan? Terus teman-teman, kalau saya ini nanti, kira-kira akun saya kalau kena masalah, berarti ada upaya ya teman-teman ya. Sekarang ini saya sudah terlihat nggak bisa naikkan orang, padahal kan masih ada 02 itu saya nggak bisa naikkan. Jangan-jangan saya juga di ini nih. Saya nggak tahu deh ya, saya nggak tahu. Host, jangan takut host, jangan khawatir. Saya perlu sampaikan di Komal ini, saya dari timur Indonesia. Saya ini masih terikat kerja dengan aparat pemerintah. Saya salah satu pejabat di daerah saya, walaupun jabatan saya tidak terlalu tinggi. Tapi saya menyuarakan terus, saya konsisten terus untuk memberikan dukungan kepada pergerakan teman-teman yang nyata-nyata hari ini memperjuangkan kelangsungan hidup generasi kita untuk perbaikan bangsa dan negara kita. Saya ini pejabat di daerah saya, Pak Hos. Tetapi saya menginginkan negara ini baik. Saya menginginkan undang-undang itu disahkan supaya saya juga melaksanakan tugas dan fungsi saya nanti. Ada batasan. Saya bisa mempunyai warning sendiri terhadap diri saya untuk tidak semena-mena dalam melaksanakan tugas dan fungsi saya. Inilah yang saya harapkan kepada seluruh APH kita, seluruh pejabat-pejabat kita untuk kembali sadar diri bahwa kita ini mengabdi bukan untuk memperkaya diri ataupun melangsungkan keinginan kita untuk mempertahankan kekuasaan, mempertahankan dinasti kita. Bukan itu tujuan kita sebenarnya berbangsa dan bernegara. Itu Abang Hos. Baik. Saya tuh senang sekali kalau ada dengar pejabat itu, saya senang sekali. Tapi mohon maaf ya, di Jakarta tuh banyak pejabat itu yang melayani. Sekarang pertanyaannya, wahai pejabat-pejabat yang ada di Jakarta sana, itu rakyatmu pada datang tuh loh, pada bertamu di sana di Jakarta, sudah dilayani apa belum? Jangan malah diblokir, ya enggak? Jangan malah diblokir, dilayani. Kalau memang besok mau demo, kapan demo, didatangi, dihimbau besok kamu demo. Jangan sampai ini ya, sampaikan saja apa yang Anda mau, gitu kan. Kami besok mengawal Anda ya, gitu. Tapi kalau sudah ada tindakan-tindakan di awal model-model seperti ini, blokir bank, rekening, kemudian blokir akun, itu masalah. Lihat aja teman-teman ya, saya nggak ngomporin, ngapain saya ngomporin. Saya hanya mendukung kawan-kawan di sana untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan rakyat sebenarnya. Itu yang didatangi adalah wakil-wakil rakyat di sana. Itu rakyatmu pada tidur di emperan. Kamu wakilnya tidurnya di hotel.
Sementara rakyat yang sebenarnya tidur di trotoar. Wakilnya tidur di hotel. Kalau wakilnya tidur di hotel, gimana? Ini juga saya himbau kepada teman-teman semua, di mana saja Anda berada, jika Anda punya rekening Mandiri, silakan Anda buat video. Loh, kok rekeningku diblokir? Coba ngomong aja seperti itu. Ini warning juga buat Bank Mandiri, karena ini dari apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua MUI, pemblokiran rekening Bank Mandiri fatal, bisa penarikan dana massal, atau bahkan masyarakat justru akan meminta, tolong blokir saya. Wah, ini bahaya ini kalau ada masyarakat yang bilang pakai buku rekeningnya, tolong blokir saya, seperti Mas Boto. Ayo, coba silakan. Ini ada langgar. Sabar dulu ya. Sedikit, Mr. Ji. Saya itu punya aset di Bank Mandiri berupa saham, Mr. Ji. Ada berapa ratus lembar nota. Saya semalam setelah berita ini viral, semua aset saya di saat harga saham Mandiri turun, pindahkan semua saya. Langsung mencairkan dan pindahkan ke bank lain. Wah, itu namanya aksi yang nyata. Oke, sebentar ya Bang Ahmad ya. Ini ada Nandar dulu, kita sapa ya. Iya. Terima kasih. Nandar, selamat Bang pagi. Si, ya. Assalamualaikum Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Narasi Anda. Jadi begini, Bang Si ya, terkait masalah pemblokiran ATM Mandiri ya, yang di Bukan kasusnya Om ATM-nya, Boto ini. rekening. Oh ya, rekeningnya Mandiri. Om Boto ini sangat melanggar perlindungan konsumen lah bagi menurut saya ya. Nah, ini kan pasti akan berdampak kepada seluruh warga masyarakat ya, terkait masalah kepercayaan publik dengan yang namanya institusi Bank Mandiri ini. Saya sangat sepakat sekali dengan Bang Ahmad ini ya, untuk sel BMRI Bang ya, pindahkan aset aja Bang ke BCA kah atau ke BRI ya, terserah lah, pokoknya jangan ini lah, ke BMRI lagi ya, sel BMRI lah menurut saya ya. Karena dengan kasus yang seperti ini kasus yang sangat fatal kalau menurut saya ya, akan mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi perbankan ini. Oke, kita kembali lagi ini Bang Si ke masalah terkait dengan korupsi ini ya. Ini kan menjadi masalah core problemnya bangsa kita ini kan masalah korupsi atau KKN dalam lebih luasnya ya. Ini sebenarnya kalau menurut saya inti permasalahannya atau core problemnya ini sebenarnya berkaitan dengan masalah ini multi partai lah kalau menurut saya ya. Ini kita berbicara dari akar masalahnya dulu. Nah, multi partai ini ya oke lah, kita bicara masalah demokrasi dengan adanya partai. Tapi menurut saya multi partai ini sangat-sangat menguras keuangan, dana dan lain sebagainya oleh para pemimpin partai dan lain sebagainya. Fokus aja dulu ke dampak daripada pemblokiran rekening Boto. Oke. Kalau di situ Bang Si ya, sudah saya sampaikan tadi, ya ini akan mengganggu kepercayaan publik lah terhadap Bank Mandiri dengan case-nya Om Boto ini. Kalau menurut saya ini sudah mengganggu mengganggu stabilitas ekonomi Bank Mandiri gitu kan. Ya betul, itulah salah satunya ya. Dan juga kepercayaan publik terhadap Bank Mandiri dan melanggar hak-hak konsumen lah. Iya, dampaknya terhadap Boto sendiri, silakan. Kalau dampaknya terhadap Mas Boto sendiri ini kan, case-nya Mas Boto ini kan bukan siapa ya, rakyat biasa lah, rakyat umum, ya seperti kita semua lah. Nah, pemblokiran rekening ini kan seharusnya Bank Mandiri itu memblokir bagi mereka-mereka yang dengan case kayak korupsi, judol dan lain sebagainya. Itu oke lah, kita sepakat lah dengan hal tersebut. Cuman kalau dengan case Mas Boto ini saya sangat menyayangkan lah dengan institusi Mandiri yang sudah dikangkangi dengan aparat ini. Menurut saya nggak profesional lah kalau Bank Mandiri ini seperti ini. Mana ya, sebenarnya ayo kamu naik, kamu jangan taping di bawah, kamu naik, kamu bersuara sebagai pro pemerintah biar kita saling tantang. Itu aja Bang Si mungkin ya, terima kasih. Kamu typing seakan-akan kamu paling mengerti tentang hal ini. Kamu naik di atas. Siapa dia? Itu atas nama A itu, gaduh mulu, demo mulu. Kalau masyarakat tidak demo, apa respon pemerintah hari ini? Ada. Oh, dia orang rumahan itu, dia nggak tahu yang begini-begini. Itu namanya perjuangan, kawan. Perjuangan itu tidak hanya di dalam kamar, kawan. Perjuangan itu harus betul-betul bersuara. Aku nggak tahu siapa namanya sih, nanti saya akan semprot dia. Kalau tapping lagi, coba ditandai teman-teman supaya saya bisa lihat. Soalnya terlalu banyak tappingan yang aku nggak lihat.
Bancer itu bancer. Kalau bukan bancer ya kawannya tikus. Gini loh bang, maksud saya semua Ya. rekan-rekan advokat dan rekan-rekan penegak hukum di sini. Gini loh maksud saya, ini adalah masalah yang serius sebenarnya. Kita tidak boleh menanggapi dengan sebelah mata karena lagi-lagi pembungkaman itu dilakukan secara nyata dan realitasnya terjadi di depan mata kita. Kita sebagai orang yang bergening di bidang hukum tidak boleh diam tentang itu karena tujuan kita adalah menegakkan hukum setegak-tegaknya agar hukum ini tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu tujuan utamanya hukum. Equality before the law, semua orang sama di mata hukum. Artinya adalah bukan memukul rata semua orang, tapi semua orang mempunyai akses yang sama dengan hukum itu sendiri. Itu maksud saya. Ya, mungkin dia tadi setiap bulan mendapatkan uang dari SPPG. Dia punya salah satu dapur, makanya dia ngomong begitu. Tapi kalau tapping lagi pasti hilang. Saya yakin hilang. Oke, sekarang kita ke Mbak Cel. Ini nampaknya isinya itu baru 80 juta. Terus ditunda 1 minggu. Dan terus piye itu, Cel? Penundaannya 5 hari, Mister, sampai tanggal 28. Sampai tanggal 28. Artinya kan pas demo-demonya langsung duitnya gak masuk, ya kan? Benar, Mister. Tapi, Mister, rakyat Indonesia itu pintar-pintar dan gak kehabisan akal, Mister. Ya. Kemarin saya lihat ada satu orang yang datang menghampiri Mas Botok itu. Dia kasih uang tunai, Mister. Jadi mudah-mudahan ya. Ya. Mudah-mudahan aksinya tetap berjalan ya, Mister. Iya. Sebenarnya ini yang kita khawatirin ya, Mister. Siapapun bisa terjadi terhadap siapapun tentang pemblokiran ini, Mister. Ya. Ini kan berbahaya, Mister. Dengan aparat hukum bisa meminta blokir ini bahaya. Sementara kita menunggu blokiran untuk para koruptor itu, rekening para koruptor, bandar judol, dan lain-lain itu lamanya bukan main, Mister. Lamanya bukan main. Sebenarnya apa sih? Ada apa sih di negeri ini kalau sampai orang sampai ketakutan begitu? Sampai benar-benar ketakutan, sampai Panik. jalan. Panik ya. Panik Iya. ini yang panik luar biasa, Mister. Iya. Spontan panik ya, Mister. Ini harus minum obat apa? Kalau paniknya sudah seperti ini minum apa nih? Minum pentogin, Mister. Minum obat tikus. Minum obat tikus. Ini Minum harapan obat saya tikus. buat abang-abang yang lagi berjuang di DPR ya, buat warga Pati yang lagi ada di Jakarta. Harapan saya, jangan hanya perampasan aset aja. Kami titip ada hukum matinya, karena kalau perampasan aset aja, itu masih kelicikan-kelicikan itu akan masih berlaku di antara mereka. Jadi kami berharap itu bukan hanya perampasan aset, tapi ada hukuman mati yang diperjuangkan di situ. Demikian Mister, dari saya. Oke. Ini Mbak Endang mau bersuara, Mbak Endang? Ada namanya Endang di sini, merah-merah itu. Mau bersuara apa enggak, Mbak Endang? Oke. Kalau nggak mau bersuara ya untuk apa naik kan? Langsung. Oke, ini saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu begini. Silakan Mister. Untuk warga Pati dan warga lainnya, seluruh rakyat Indonesia, jika Anda ada di Jakarta, nggak usah dikirim ke rekeningnya Mas Botok. Sampai datangi saja, kasih uangnya, mau 10.000, mau 20.000, mau 30.000, yang penting ikhlas. Serahkan, videokan. Bilang saja, ini akibat nggak bisa transfer, maka saya serahkan langsung. Ya, aksi itu harus ditunjukkan. Karena nggak bisa transfer, maka serahkan langsung. Mau 10.000, 20.000, 100.000, dan seterusnya, silakan didatangi Mas Botok. Ada di sana itu. Ya, dan sekecil apapun bantuan Anda, itu sangat berharga, teman-teman. Sangat berharga. Karena ini bukan menyuarakan diri Mas Botok saja, tetapi menyuarakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah keinginan sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk warga-warga yang ada di Jakarta, datangi langsung, bawa duitnya, langsung tunjukkan. Ya, langsung tunjukkan. Videokan kalau perlu, ramaikan di media. Karena Mas Botok nggak bisa lagi, karena akunnya katanya diblokir, begitu ya, teman-teman. Silakan Bang Ahmad. Ada sebenarnya langkah konkret yang harus kita ambil di sini, Mister. Ya. Bayangkan ya, kalau kita hitung secara matematika kotornya, warga Indonesia itu sekarang berada di angka 285 juta jiwa. Sekitar 30% itu adalah orang-orang yang bergening di bidang aparatur hukum negara. Berarti sekitar 210 juta adalah orang masyarakat biasa yang ingin menegakkan keadilan di situ. Jadi kalau 210 juta jiwa ini mengumpulkan 1.001 orang, bisa terkumpul sekitar 210 juta. Itu hitung kecil aja 1.000 loh. Ya. Terus saya ingin sedikit menanggapi tentang Mbak Jelita tadi yang berbicara soal mengesahkan undang-undang hukum perampasan aset dan hukuman mati bagi para koruptor. Jika kita gini ya, Mr. V,
Kami itu sebagai orang hukum sering berbicara tentang itu. Kami sering menekankan bahwasanya memang hukuman mati bagi para koruptor itu harus ditegakkan, hari ini harus disahkan. Tapi respon Menteri HAM dan Komnas HAM adalah itu adalah pelanggaran HAM karena menghilangkan nyawa seseorang tanpa menghilangkan nyawa seseorang bukan berdasarkan asas dari ketuhanan itu sendiri. Komnas HAM jangan lupa, secara tidak langsung koruptor juga telah merampas hak asasi manusia yang mengambil hak dari masyarakat Indonesia untuk kepentingan pribadinya. Lebih baik menghilangkan satu benalu yang menghancurkan negara daripada membuat warga negara kelaparan. Itu poin pentingnya. Ya, lagian mereka itu nggak membangun malah menggerogoti negara untuk apa? Dibiarkan hidup ya nggak? Mister Ji, izin. Emang kita punya HAM di sini, Mister? Hamburger ada, hamburger. Emang kita punya HAM di sini?